Halo semua, gue Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Pada kesempatan kali ini, gue akan merangkum alur cerita dari film Resident Evil atau lebih dikenal juga dengan judul Resident Evil Genesis. Film ini merupakan film horor thriller asal Amerika yang rilis tahun 2002 silam dan disutradarai oleh Paul Anderson. Di film Resident Evil pertama ini menceritakan Ellis, seorang mantan tim keamanan khusus Umbrella bersama dengan satu tim taktis militer yang harus lari dari kejaran zombie sambil berusaha mematikan sistem komputer bernama Red Queen di fasilitas Umbrella yang bernama The Hive, sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di The Hive. Film ini sendiri diangkat dari sebuah video game populer dengan judul sama, yaitu Resident Evil. Tapi perlu gue kasih tahu kalau semua cerita di series Resident Evil ini nggak ada hubungannya dengan cerita di video gamenya. Karena film ini punya 5 sequel, jadi setelah ini berturut-turut gue akan membuat video rangkum alur cerita Resident Evil 2 sampai 6. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Film ini dibuka dengan sebuah narasi singkat tentang sebuah perusahaan bernama Umbrella Corporation, yang mana mereka adalah sebuah perusahaan terbesar di Amerika, bahkan dunia, yang bergerak di bidang teknologi, senjata, dan genetika. Kemudian, scene berlanjut ke momen di mana awal bencana terjadi. Saat istirahat, ada seseorang yang mencuri T-Virus dari lab di sebuah tempat atau kantor milik Umbrella Corporation bernama The Hive, yang ada di bawah tanah. Lalu sebelum pergi, si mencuri melepas satu T-Virus di dalam lab. Singkat cerita, virus tersebut menyebar ke seluruh kantor dan membunuh semua pekerja di sana. Namun ternyata mereka tidak benar-benar mati, melainkan berubah menjadi mayat hidup yang biasa kita sebut zombie. Setelah itu kita diperlihatkan satu karakter wanita bernama Ellis yang nantinya akan menjadi tokoh utama di film ini. Ellis yang saat itu bangun dari pingsannya mengalami amnesia ringan. Singkat cerita, Ellis bertemu Matt, seorang polisi, dan sekumpulan tentara utusan pihak Umbrella Corp, yang kedepannya kita akan sebut tim Cobra. Para tentara itu diberikan misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di The Hive, sekaligus mematikan sistem keamanan di sana dan memastikan semua yang terjadi di The Hive tidak diketahui pihak luar. Saat dalam perjalanan menuju The Hive, ada satu tokoh baru bernama Spence yang ditemukan pingsan. Kemudian setelah sadar, ia juga mengalami amnesia ringan seperti Ellis. Lalu sesampainya di The Hive, tim Cobra bersama Ellis, Matt, dan Spence langsung menuju ke ruangan Red Queen, yaitu sebuah kecerdasan buatan yang berperan menjadi sistem keamanan di The Hive, yang mana sistem keamanan Red Queen ini harus mereka matikan sesuai permintaan dari atasan mereka di Umbrella Corp. Tapi tanpa mereka sadar bahwa semua yang ada di The Hive kini sudah berubah menjadi zombie. Selama mencari jalan menuju ruangan Red Queen, tim Cobra ini memutuskan berpencar. Sebagian berjaga di dekat pintu keluar, sebagian lagi lanjut ke ruangan Red Queen. Singkatnya, tim yang menuju ruangan Red Queen sudah sampai. Akan tetapi karena Red Queen ini memiliki sistem keamanan tinggi, beberapa dari tim Cobra pun termasuk si ketua harus terbunuh oleh sinar laser. Sementara itu, Ellis dan Spence bersama satu anggota tim Cobra yang tersisa yang bernama Kaplan pun mau tak mau harus melanjutkan misinya. Kaplan bersama Ellis dan Spence pun akhirnya berhasil mematikan Red Queen, akan tetapi keputusan mereka ternyata salah. Hal itu malah membuat semua pintu yang tadi terkunci kini terbuka dan melepas para zombie di dalam The Hive. Singkat cerita, setelah selesai, Kaplan bersama Alice dan Spence bergabung dengan tim mereka yang tadi berjaga di dekat pintu keluar, yaitu JD dan Ryan, serta Matt. Akan tetapi saat hendak pergi, mereka pun dikepung zombie. Dalam kejadian ini, kelompok mereka kembali terpisah, di mana Ellis pergi bersama Matt, sementara Spence pergi bersama Rain dan Kaplan, sedangkan JD harus terbunuh menjadi makanan zombie. Lalu, scene berpindah ke Ellis yang sedang mencari jalan keluar, tapi ia malah diserang sekumpulan anjing zombie. Namun, Ellis berhasil mengalahkannya, sedangkan Matt hampir dibunuh oleh adiknya yang berubah menjadi zombie. Beruntungnya ditolong Ellis.
Matt lalu mengatakan siapa ia sebenarnya. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang polisi yang berusaha melaporkan penelitian ilegal yang dilakukan oleh pihak Umbrella. Agar mereka mendapat bukti, ia meminta adiknya bekerja sama dengan seseorang yang bisa bebas masuk ke lab untuk mencari bukti. Namun, sayang adiknya harus gagal karena bekerja sama dengan orang yang salah. Singkat cerita, Alice dan Matt kembali bertemu dengan Spence, Kaplan, dan Rain. Mereka kini berusaha mencari cara keluar dari The Hive. Karena berpacu dengan waktu, mereka mau tak mau harus bekerja sama dengan Red Queen. Singkatnya, Alice kembali menghidupkan sistem Red Queen untuk bertanya soal jalan keluar. Tapi sebelum itu, Red Queen menjelaskan sedikit soal T-Virus dan alasannya merubah semua orang di The Hive menjadi zombie. Intinya karena dirancang sebagai sistem keamanan, Red Queen tidak bisa membuat virus lepas dari The Hive, sehingga mau tak mau ia harus mengurung dan membunuh semua orang di sana. Setelah itu, Alice dan kawan-kawan pun bergerak melalui bawah gedung sesuai arahan Red Queen. Mereka pun kembali harus berhadapan dengan zombie, dan kali ini yang menjadi korban adalah Kaplan. Tapi ternyata Kaplan berhasil selamat meskipun dengan beberapa luka gigitan di tubuhnya. Kemudian di tengah perjalanan mencari jalan keluar, Alice mulai mengingat semuanya. Ia ingat 4 lab di mana T-Virus dan antivirusnya dibuat. Alice lalu mengajak yang lain masuk ke lab tersebut. Di dalam lab, semua terjawab sudah. Ternyata dalang dari semua ini adalah Spence, yang sebenarnya adalah rekan kerja Alice sebagai pihak keamanan Umbrella. Di mana ia sempat menguping pembicaraan Alice dengan Edik Matt tentang harga T-Virus dan soal menghancurkan pihak Umbrella. Singkatnya, Spence berhasil mendahului Alice mencuri bukti yang dibutuhkan Edik Matt, yaitu T-Virus dan antivirusnya. Akan tetapi, Spence tidak berniat menjadikan itu barang bukti, melainkan akan ia jual demi mendapatkan banyak uang. Spence pun pada akhirnya berhasil keluar dan mengunci Alice dan yang lain di lab tersebut. Tetapi saat hendak kabur meninggalkan The Hive, Spence malah diserang makhluk yang para fans Resident Evil biasa sebut Licker. Licker sendiri adalah makhluk hasil kesalahan genetika manusia yang disuntik T-Virus. Spence pun pada akhirnya mati dibunuh Licker. Alice yang melihat itu langsung berusaha kabur sebelum ia dan kawan-kawannya bernasib seperti Spence. Lalu singkatnya, berkat bantuan Kaplan yang masih hidup, Alice dan kawan-kawan berhasil keluar dari lab dan kabur dari Licker. Alice dan kawan-kawan pun berhasil sampai di kereta yang akan membawanya keluar dari The Hive. Sebelum berangkat, Alice lebih dulu mengamankan bukti yang tadi hampir dibawa kabur Spence. Saat kereta mulai berjalan, ternyata mereka belum aman. Licker berhasil mengejar mereka dan berhasil membunuh Kaplan serta melukai Matt. Sedangkan Rain yang kondisinya sudah payah pun akhirnya berubah menjadi zombie dan terpaksa dibunuh oleh Matt. Pertarungan sengit pun terjadi antara Licker melawan Alice dan Matt. Singkat cerita, Alice dan Matt berhasil membunuh Licker dengan menyeretnya di rel sampai tubuhnya terbakar. Alice dan Matt pun akhirnya berhasil keluar dari The Hive. Akan tetapi, saat hendak keluar, Alice dan Matt malah ditangkap dan dibawa oleh pihak Umbrella Corporation. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan Alice yang tercadar di sebuah rumah sakit. Dan saat ia keluar, kondisi kota sudah sangat kacau. Kemudian, film pun berakhir. Sekian rangkum alur cerita dari film Resident Evil yang pertama. Berikut ini beberapa pertanyaan seputar film tersebut yang bisa gue jawab. 1. Kenapa Red Queen membunuh semua orang di The Hive? Karena semua orang di sana sudah terinfeksi T-Virus. Sedangkan Red Queen sendiri adalah sistem keamanan yang dibuat untuk menjaga agar hal-hal berbahaya tidak keluar dari The Hive. 2. Kenapa Umbrella ingin mematikan Red Queen? Karena Umbrella mengira dengan mematikan Red Queen itu bisa menghilangkan semua bukti percobaan ilegal mereka, yaitu pembuatan T-Virus. 3. Kenapa Spence ingin mencuri T-Virus? Simple, Spence mata duitan dan harga T-Virus sendiri sangat mahal di pasar gelap. Itu aja beberapa pertanyaan yang bisa gue jawab. Apabila kalian punya pertanyaan lain atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Demikian video rangkum alur cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Silahkan tinggalkan like, komen, serta subscribe, juga share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.